kadang-kadang mengolok Al-Quran, kadang-kadang mengolok Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang mengolok Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini satu contoh. Ya, dan ini ghazwul fikri, perang pemikiran yang dilansir oleh musuh-musuh Allah yang sedang Allah izinkan memimpin dunia hari ini, begitu gencar dilakukan. Salah satu lagi contoh lain misalnya ideologi pluralisme yang disebarluaskan oleh kaum kufar hari ini. Pluralisme ini adalah sebuah ideologi yang pada ujungnya membuat seorang muslim ketika sudah menelan ideologi ini, menerimanya, dia akan dengan ringannya mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian rahimakumullah, kesempatan kajian akhir zaman kali ini mengambil tema Al-Ghazwul Fikri. Al-Ghazwu artinya perang, Al-Fikri artinya pemikiran. Kadang-kadang disebut juga perang urat saraf, kadang-kadang disebut juga The Battle of Hearts and Minds, ya, pertarungan memperebutkan hati dan pikiran manusia. Perang pemikiran atau Ghazwul Fikri merupakan bentuk perang yang lebih banyak diperankan sekarang ini oleh pihak Al-Kuffar terhadap kaum muslimin, terutama semenjak Allah Ta'ala mengizinkan mereka yang memimpin dunia ini, dan Allah Ta'ala melepas giliran kepemimpinan umat Islam atas dunia ini. Umat Islam harus bersabar, berada di tepi, di pinggir, ya, terpinggirkan. Nah, di antara ayat-ayat yang menggambarkan, ya, semangat Ghazwul Fikri yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada umat Islam adalah pertama surah Fussilat ayat 26. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat itu, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Artinya, berkatalah orang-orang kafir, janganlah kalian simak dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk-pikuk di sekitar Al-Quran agar kalian dapat mengalahkan mereka. Mereka itu siapa? Ya Ahlul Quran, umat Islam, kaum beriman. Jadi melalui ayat ini jelas sekali bahwa kaum kufar itu tidak senang bila mana umat Islam itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai penentu arah kehidupannya, sebagai minhajul hayah, pedoman kehidupannya. Begitu juga dalam surat At-Taubah ayat 32 kita jumpai ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka kaum kafir berkehendak memadamkan nur Allah, cahaya agama Allah, dengan mulut-mulut mereka. Dan Allah Ta'ala, ya, tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Bahkan Allah Ta'ala akan menyempurnakan cahaya agamanya sekalipun kaum kafir tidak menyukainya. Jadi kalau di sini bahasanya biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Karena memang dahulu kala di zaman Nabi berdakwah di kota Mekah, begitulah setiap kali Nabi menyampaikan dakwah di satu kalangan kaum Quraisy, maka akan ada di belakang Nabi seseorang atau beberapa orang, ya, penentang dakwah ini, yang dengan mulut mereka menyatakan bahwa itu Muhammad itu orang gila, itu Muhammad itu penyihir, itu Muhammad itu tidak waras, dan seterusnya. Jadi dengan mulut-mulut mereka mengcounter apa yang disampaikan berupa kebenaran cahaya agama Allah oleh Nabi Muhammad SAW.
Nah, hari ini sudah barang tentu pengertian dengan mulut mereka bukan sekedar mulut saja, tetapi dengan segenap ya fasilitas telekomunikasi mereka, entah itu internetnya kah, entah itu televisinya kah, mass medianya kah, ya, kemudian ya berbagai ya, social medianya lah dan seterusnya. Kemudian juga kita temukan dalam surah Ali Imran ayat 118. Allah berfirman, "Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Artinya, mereka kaum kufar itu ingin kehancuran bagimu, bagi Nabi Muhammad SAW dan tentu bagi umatnya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nyata kebencian itu keluar dari mulut-mulut mereka, dari mass media mereka, dari alat-alat propaganda mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sedangkan yang tersembunyi di hati mereka lebih dahsyat lagi, ya, kebenciannya, ketidaksukaannya, begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ayat-ayat ini semua pada dasarnya memberikan sebuah informasi kepada kita orang-orang beriman bahwa kita wajib berhati-hati ya menghadapi kaum kufar, ya. Dan terlebih lagi kita umat Islam yang sedang ditakdirkan Allah hidup in the darkest chapter of the Islamic history, di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, yaitu babak mulkan jabriyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, babak di mana Allah Ta'ala sedang mencabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk selanjutnya Allah serahkan kepada pihak lain, dalam hal ini the Western civilization, peradaban Barat yang tidak lain adalah the Judeo-Christian society, masyarakat Yahudi Nasrani, terutama Yahudi ya. Nah, ada lagi satu ayat yang Masya Allah kalau kita perhatikan ayat ini lebih dahsyat lagi. Allah Ta'ala sampai berfirman dalam surat Al-Baqarah 217. Allah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka kaum kafir harbi, ya, kafir harbi itu artinya orang-orang kafir yang memiliki jiwa permusuhan, memerangi Islam dan umat Islam. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian, ya. 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, ya, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun. Mereka terus menerus continuously, ya, memerangi kalian hingga kalian murtad dari agama kalian. Ini seandainya mereka sanggup, ya. Jadi mereka punya target. Target mereka itu apa? Memurtadkan umat Islam, membuat umat Islam itu keluar dari dinnya, dari agamanya, ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, inilah krisis yang sangat serius yang dialami oleh umat Islam hari ini. Krisis di mana upaya ghazwul fikri mereka, perang pemikiran mereka, sudah sedemikian canggihnya sehingga kita menyaksikan di depan mata kepala kita sendiri bertumbangannya mereka-mereka yang asalnya muslim menjadi orang-orang yang mengalami riddah. Ya, riddah itu kemurtadan, ya. Atau dalam bahasa para ulama kita, mereka terkena dosa yang kelasnya sudah bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi bahkan dosa yang disebut nawaqidul iman, pembatal keimanan, ya. Sebagai contoh, ya, kita harus tahu apa saja dosa-dosa pembatal keimanan itu, karena kalau kita tidak mengetahui, jangan-jangan kita terlibat di dalamnya, padahal ya begitu kita terlibat di dalamnya, ya, iman kita di mata Allah Ta'ala sudah dianggap nawaqid, sudah batal, ya, sudah terhapus, ya. Dan ingat, batalnya keimanan seseorang itu merupakan puncak musibah. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang itu mengalami, katakanlah misalnya batal sholat, ya kan, dia sudah ngerti caranya untuk memperbaharui sholatnya. Batal wudhu, dia ngerti caranya memperbarui wudhunya. Batal puasa, dia tahu bagaimana mengganti puasanya. Tapi batal iman tidak semua orang, ya. Jangankan tahu bagaimana cara mereparasinya, memperbaikinya, bahkan menyadari bahwa dia terlibat dalam pembatal keimanan saja masih banyak yang tidak paham, ya. Mari kita ambil contoh. Salah satu contoh nawaqidul iman adalah
istihza'u biddin, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengolok-olok agama Allah itu kategorinya bukan dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 65, ya, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kafirlah kalian setelah kalian tadinya beriman. Ya, ini Allah sebutkan kepada kaum munafik yang sempat ikut berperang dalam perang Tabuk, ya. Dalam perjalanan pulang, mereka kemudian mengolok-olok Rasul, mereka mengolok-olok, ya, para sahabat, ya. Hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Bahkan yang melaporkan belum sampai ketemu dengan Nabi, Nabi sudah terima wahyu yang memperingatkan bahwa tindakan istihza tadi, mengolok-olok agama Allah, ayat-ayat Allah, mengolok Rasul Allah, ya, itu pada hakikatnya adalah dosa qad kafartum ba'da imanikum, sungguh telah kafirlah kalian sesudah kalian tadinya asalnya beriman. Nauzubillah min dzalik. Dan hari ini sejujurnya begitu banyak kita menyaksikan orang-orang yang mengaku muslim dengan ringannya mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mengolok salat, kadang-kadang mengolok Al-Quran, kadang-kadang mengolok Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang mengolok Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini satu contoh, ya. Dan ini ghazwul fikri, perang pemikiran yang dilansir oleh musuh-musuh Allah yang sedang Allah izinkan memimpin dunia hari ini, begitu gencar dilakukan. Salah satu lagi contoh lain misalnya ideologi pluralisme yang disebarluaskan oleh kaum kufar hari ini. Pluralisme ini adalah sebuah ideologi yang pada ujungnya membuat seorang muslim ketika sudah menelan ideologi ini, menerimanya, dia akan dengan ringannya mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Padahal kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, tidak ada Allah Ta'ala pernah mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama baik, apalagi semua agama benar. Ya, ayatnya sangat jelas dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah yang diridhoinya hanyalah Islam. Bagaimana mungkin seorang muslim membaca ayat ini, memahaminya, menginternalisasikan dalam dirinya, lalu dengan ringannya dia bisa mengutarakan kalimat semua agama sama? Ya, tidak mungkin. Allah hanya ridho kepada satu, al-Islam. Bahkan dalam surat Ali Imran 85 lebih tegas lagi Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai din, sebagai jalan hidup, sebagai agama, maka sekali-kali nggak akan diterima darinya oleh Allah Ta'ala, dan dia di akhirat akan termasuk golongan yang merugi. Jelas tegas disebutkan dalam ayat itu bahwa barang siapa mencoba-coba mencari selain Islam sebagai jalan hidup, dia akan merugi, ya, di akhirat dia akan merugi. Dan kalau sudah dikatakan merugi di akhirat, maknanya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam kemurkaan Allah Ta'ala, yaitu neraka Allah Ta'ala, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa na'udzubillah min dzalik, ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita masih mau mencari lagi, ada satu ayat lagi yang bahkan mengcounter logika ideologi pluralisme itu, yaitu surat Al-Hijr ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti, orang-orang kafir itu seringkali memohon seandainya dulu di dunia dia dijadikan muslim. Jadi dia menyesal dahulu di dunia tidak menjadikan Islam sebagai pilihan berkeyakinannya, beragamanya, jalan hidupnya. Maka saudaraku rahimakumullah, marilah kita waspada, kita tingkatkan, ya, hifzul iman, semangat memelihara keimanan kita. Karena apa? Karena kita hari ini bukan saja diserang oleh musuh-musuh Allah melalui al-ghazwul askari, perang militer, fisik, tetapi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Dan ghazwul fikri ini kadangkala bentuk serangannya ketika peluru-pelurunya, ya, menghantam seorang muslim, dia bukan teriak-teriak kesakitan, dia bahkan
mengatakan, aduh tambah lagi dong, tambah lagi, seolah-olah dia sedang menikmatinya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim